Warkat. Ngobrol pintar di warung berkah. Ngopi di Warkat. Elisa FM. Victorious Station. 103.9 Elisa FM. Selamat pagi sahabat Elisa, jumpa kembali di pagi hari ini di Ngopi di Warkat, ngobrol pintar di warung berkah. Oke, sudah hadir di studio Elisa FM ya di pagi hari ini. Yang pastinya ini adalah yang kemarin ikut Salatiga Great Sale. Nah, kita akan perkenalkan dulu sahabat Elisa ya, narasumber yang sudah hadir di studio. Nah, langsung aja biar menjelaskan sendiri. Oke, selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi. Iya, ini Mbak siapa ini dan dari apa gitu, boleh dijelaskan di sini? Saya Mia dari LT Mom and Baby Care Salatiga. Oke, itu ada Mbak Mia sahabat Elisa ya di Talkshow di Warkat kali ini sebagai owner di sini ya dari LT Mom and Baby Care. Nah, untuk sahabat Elisa semua yang pagi hari ini udah gabung di live Facebooknya Radio Elisa FM. Untuk Anda yang mau bertanya boleh banget ya nanti di kolom komentarnya ataupun di line WA-nya di 081576026662. Oke, kita langsung aja sahabat Elisa karena setengah jam saja gitu ya talkshow kita, jadi kita akan kebut gitu ya. Kayak kebut semalam gitu. Nah, bisa dijelaskan ini Mbak Mia ya, apa sih itu owner LT Mom and Baby Care? Silahkan. Oke, jadi LT Mom and Baby Care Salatiga ini merupakan sebuah klinik holistik ya. Jadi kami memberikan pelayanan untuk ibu dan anak, tetapi dengan pelayanan yang holistik. Jadi bukan semacam pemeriksaan kehamilan atau imunisasi, bukan. Tetapi pelayanan holistik itu kayak kalau untuk ibu hamil ada senam, yoga, kemudian masas atau pijat, spa khusus ibu hamil karena yang menangani langsung adalah tenaga kesehatan. Sama juga untuk bayi juga ada pijat bayi. Jadi yang modern ya, dengan ilmu yang modern berbasis kesehatan. Kemudian ada baby spa, jadi bayi yang lucu-lucu, yang renang itu, yang swim itu. Kemudian ada kids spa. Jadi ya layannya yang holistik seperti itu. Oke, jadi sudah punya gambaran sahabat Elisa ya, apa sih itu LT Mom and Baby Care ya. Dimana emang kalau ada pijat bukan pijat yang apa ya namanya ya, yang asal urut lah istilahnya. Iya. Ada tradisional. Ya, bukan gitu yang betul. Tapi benar-benar sudah dengan dibekali satu ilmu, nggak cuman urut-urut aja. Iya, betul. Jadi nggak sampai salah urut. Iya, betul. Apalagi kalau para ibu-ibu rumah tangga dengan baby yang masih baru pasti sangat berpikir banget jangan sampai ada yang melukai gitu. Betul sekali. Karena saya pun merasakan anak saya sudah 2, jadi memang saya membuat ini dirancang gimana sih yang nyaman untuk ibu-ibu, karena yang menempatkan diri ya sebagai seorang klien harus gimana nih yang nyaman untuk klien gitu. Gitu sahabat Elisa. Nah, ini lokasinya di mana nih Mbak Mia? Lokasinya di Jalan Pramuka nomor 31/37 sebelah TK Rainbow. Kalau mungkin beberapa minggu yang lalu undang Klip Konveksi ya ke sini ya. Nah, itu jadi satu dengan Klip Konveksi. Karena Klip Konveksi itu yang mengelola ibu mertua dan kakak ipar saya. Nah, kalau saya menantunya beda jenis kegiatan lah ya, beda usaha, tapi kita di satu tempat yang sama. Jadi bisa sekalian ngiras-ngiros ya kalau bahasa Jawa. Ternyata ini sahabat Elisa ya, kemarin mama dan kakaknya sekarang adalah menantu. Oke, ya ini semua berbisnis di dan akhirnya ikut di Salatiga Great Sale gitu ya. Kalau bisa, ini sudah berapa tahun Mbak Mia? Baru mau, jadi besok hari Minggu itu ulang tahun kami yang pertama. Nah, jadi memang baru ya, kami baru. Jadi sebelumnya memang saya sudah mengelola di Semarang karena dulunya saya tinggal lama di Semarang, 9 tahun di Semarang. Kemudian karena ada satu dan lain hal harus pulang ke Salatiga. Akhirnya ya kita coba buat di Salatiga. Jadi baru mau 1 tahun besok hari Minggu kami ulang tahun yang pertama. Iya, 4 September. Oke, itu tadi sahabat dari saya. Jadi untuk Anda yang mungkin kepingin lebih aman, nyaman gitu bawa bayi Anda, bahkan ibunya juga ada fasilitas ada. Iya, jadi bisa sekaligus nih ibu sama anak nih bisa minta bareng. Iya, betul. Yang belum ada ayah ini. Harus ada berarti kan nanti kalau ada ayahnya berarti LT Mom and Dad and Baby. Tambah panjang ya. Oke, sahabat Elisa, bisa ini untuk Anda yang juga mungkin namanya berarti bergerak di bidang jasa gitu. Yes, ada senam-senamnya juga di sana. Ada senam. Gitu ya. Tapi emang sejauh ini masih khusus yang ibu hamil atau pasca bersalin ya setelah melahirkan. Jadi belum yang senam untuk umum, tapi khusus ibu hamil dan ibu pasca melahirkan. Oke. Ini Mbak Mia
pendidikannya dulu apakah ada hubungannya dengan pendidikan Oh, yang iya. ditekuni dengan bisnis ini? Jelas, karena tadi saya sampaikan ini kan yang modern ya, jadi nggak asal urut. Saya basicnya dari bidan, kemudian saat ini juga masih melanjutkan studi di S2 kebidanan juga. Oh. Iya, memang mendalami ke sana. Oke. Jadi sahabat Teresa lebih mantep gitu ya kalau tahu latar belakangnya. Iya, iya. Nggak asal kayak Ajeng Penyiar kemudian jadi gini. Nanti diurut malah jadinya ngamuk. Oke, untuk semua sahabat Teresa yang pagi hari ini mau gabung boleh ya, masih ditunggu, dan juga mau bertanya di live Facebooknya Radio Elisa FM boleh banget juga. Oke Mbak Mia, masih terus dengan topik kita di hari ini ya. Nah, bisa maksudnya sampai kemarin bisa ikut ide kemana, bisa ikut Salatiga Grade, idenya dari mana? Kok bisa kepengen-pengen juga ikut gitu loh? Iya, sebenarnya gini sih, karena saya melihat ya ini sebuah bisnis ya di bidang jasa, di mana butuh komunitas yang bisa saling support. Dan di Salatiga sendiri saya belum menemukan gitu ya, apa sih komunitas yang bisa saling support. Nah, kemudian kemarin kok ada event Salatiga Great Sale, ya sempat dapatlah dari salah satu kolega gitu. Kemudian saya coba ikut, ternyata banyak sekali keuntungannya, dan ya jadi punya satu komunitas yang saling support lah untuk UMKM gitu. Oke, yang pastinya ini ya Mbak Mia ya, dengan perjalanan waktu 1 tahun itu kalau dikatakan bayi itu masih bayi banget. Bayi banget. Jadi ini sudah merasakan yang namanya up and down apa belum, apa masih senang-senangnya gitu, gimana Mbak Mia? Tentu saja di tahun pertama tuh pasti banyak up and down ya. Kalau dulu waktu di Semarang mungkin sudah jalan, sudah enak gitu ya. Kalau di sini istilahnya masih mulai dari awal tuh, bagaimana sih kita membangun trust atau kepercayaan klien nih bahwa ada LT Mom and Baby Care ini memang benar bisa memberikan service excellent gitu, yang terbaik untuk klien. Jadi up and down-nya mungkin satu dari karyawan ya, kadang susah nemu yang memang satu frekuensi tuh, yang kalau di bayi dia bisa apa ya, bayi kan nggak sembarang orang ya bisa nyaman lah sama bayi itu. Up and down-nya satu karyawan itu ya, jadi mitra itu penting sekali. Kemudian yang kedua tadi menimbulkan trust tuh bagaimana, tapi memang 1 tahun di awal ini melebihi ekspektasi saya. Jadi saat ini saya sudah ada 4 mitra ya, jadi sudah 5 dengan saya terapis di klinik gitu. Awalnya saya pikir cuman yang penting jalan bermanfaat gitu, ternyata peminatnya lebih besar dari yang saya bayangkan, sehingga sekarang sudah ada 4 orang yang istilahnya bisa saya berikan lapangan pekerjaan, dan itu satu kebanggaan untuk saya sih. Ya, luar biasa yang pastinya. Iya. Karena awalnya memang kepingin memberikan satu pelayanan gitu ya, dan cari orang yang benar-benar punya sefrekuensi. Iya, betul. Jadi itu punya hatinya tuh sama gitu. Betul sekali. Agak gampang. Iya, betul. Gimana menemukan itu? Nah, boleh deh diceritakan di sana. Kok bisa nemu yang seperti frekuensi itu, caranya gimana caranya Mbak Nia? Kalau saya pribadi ya seperti biasanya ya, buka loker, kemudian dari loker itu nanti ada deep interview ya. Jadi setelah CV pelamaran masuk ada deep interview, kemudian di deep interview itu biasanya saya harus lihat minimal zoom ya sama orangnya, nih orangnya seperti apa nih. Nah, kira-kira kalau di bayi seperti apa, dan pasti ada trialnya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa pegang bayi, maksudnya nggak bisa di kondisi ada bayi datang, dia nggak bisa menarik perhatian si bayi, berarti nggak cocok ya, mohon maaf nggak bisa gitu. Karena memang saya cari yang bisa menyamankan bayi, dan itu nggak semua orang loh Kak. Iya, bener-bener Ya, beda bener, orang yang punya apa ya, energi positif tuh istilahnya gini, dia suka anak-anak. Nah, itu kuncinya. Kebetulan kalau sudah emak-emak mungkin bisa ya. Kalau yang masih gadis tuh kadang masih harus diasah ini. Saya tahu ini suka sekali dengan bayi. Oh iya, masih gadis padahal. Iya. Ah, itulah. Cari yang begitu ya Mbak, nanti bisa loh. Mbak bisa Nanti sekolah bidan lagi mungkin. Gitu Kak. Benar, berarti itu ya, bener-bener Mbak Mia ini selektif gitu ya. Jadi gimana cara melihat seseorang suka bayi atau enggak? Iya. Jadi kalau nggak suka, bayi nangis aja membuat kita stres Iya, sebenarnya. betul. Tapi kalau sudah suka, bayi nangis itu adalah sesuatu yang menari. Iya, itu tantangan ya. Kalau orang suka bayi itu ada bayi nangis, tantangan gimana nih bisa membuat dia nyaman, diem, relax gitu. Oke, itu tadi sahabat dari saya. Jadi untuk sahabat dari, ini bisa nambah lagi nggak nih karyawannya? Oh, sangat bisa. Kebetulan kita mau ada ini launching beberapa menu baru, termasuk penitipan anak, tapi khusus bayi. Jadi 0 sampai 1 tahun saja, dan maksimal 4 bayi sih. Jadi ke depan pasti kami akan nambah orang lagi, karena nggak cukup dengan 4 orang yang sekarang. Ya pelan-pelan lah. Oke, itu tadi sahabat dari saya. Jadi wah, ini di Salatiga, coba di Jakarta gitu. Iya ya. Kalau punya cucu di dalam sana.
dititipin. Oke, biasanya karena ini memang zaman semakin berkembang, di mana para wanita itu berkarir, nggak mungkin Yes. jadi ibu rumah tangga aja. Yes. Dan itu menjadi satu bidikan sasaran gitu ya, pangsa pasarnya. Pangsa-pasarnya. Mbak Mia gitu ya. Iya, betul. Mbak Mia nggak berpikir ya, Salatiga itu kota kecil gitu, habis di Semarang loh ya, ini ada di Semarang yang kota Betul. seperti itu. Salatiga, hello. Apakah nggak ada satu ketakutan atau kekhawatiran atau gimana Mbak Mia menyikapi hal seperti ini? Oke, jadi saya tuh malah nggak tahu ya. Ternyata begitu saya buka LT itu, saya lihat-lihat di Salatiga itu ternyata pelayanan sejenis itu banyak ya. Tapi mungkin masing-masing ada pencirinya tersendiri. Namun yang menjadi satu landasan saya membuka sebenarnya bukan untuk mengejar target atau klien ya. Memang begini, saya itu 2 kali hamil dan melahirkan. Saya mengalami proses yang istilahnya sangat tidak traumatis. Jadi enak gitu loh. Kenapa bisa enak? Karena selama hamil melahirkan itu saya belajar yang namanya ilmu holistik. Gimana sih kita mengelola emosi? Gimana sih kita melakukan treatment yang nyaman? Dan sebenarnya itu yang pengen saya sampaikan di LT Salatiga ini, bahwa Anda ibu hamil, ibu melahirkan itu bisa loh nggak stres gitu loh. Jadi kalau ketakutan untuk aduh nanti kalau nggak laku, itu jauh banget dari pikiran saya, karena memang saya pengennya gimana sih supaya bermanfaat gitu loh. Karena saya juga nggak bisa kerja ya, kebetulan maksudnya suami jauh, saya nggak boleh kerja kantoran. Terus saya punya skill, akhirnya ya udah saya ciptakan LT gitu. Luar biasa. Nggak ada ketakutan nggak laku sih. Karena awalnya hanya ingin berbagi. Nah itu betul. Ingin apa sih pengalaman yang sudah didapat Yes. dibagikan dengan orang lain. Betul. Sebenarnya itu satu modal ya. Ya. Jadi kadang untuk sahabat Reza semua kalau berpikir modal itu uang, no, gitu No, ya. iya betul. Ada sesuatu pengalaman aja bisa gitu ya. Kalau Ajeng mengalami 2 kali itu trauma semua. Nah itu saya pengen yang kayak Kak Ajeng ini nggak ada lagi gitu loh. Jadi lebih tahu gimana sih memberdayakan diri supaya nggak trauma nanti saat melahirkan, saat menyusui. Karena itu belum satu perjalanan yang menyenangkan menurut saya, karena saya mempelajari ya. Oke. Jadi menurut saya itu sangat bisa dipersiapkan kok begitu. Oke, jadi nanti maksudnya berarti di tempatnya Mbak Mia nanti kalau ada pasien yang kesana, boleh dikatakan pasien atau klien atau apa ini? Pasien bisa, klien pasien bisa. yang kesana itu dikasih tahu hal-hal seperti ini itu saat apa? Kalau yang ibu hamil biasanya di kelas senam atau kelas yoga. Oh. Nah, jadi kami ada sesi untuk diskusi ya, misalnya kehamilannya seperti apa, pengalaman yang ditakutkan seperti apa, dan nanti kalau misalnya memang ketemu klien yang memang cenderung ada traumatis gitu ya, benar-benar takut, biasanya saya minta untuk datang pribadi privat untuk hipno. Jadi saya juga mempelajari tentang hipno. Ya, oke. itu untuk mengurangi ketakutan, bahkan menghilangkan trauma-trauma Oke. gitu. Di hipno itu apakah juga bisa menghilangkan rasa sakit Mbak Mia? Sebenarnya rasa sakit itu dikelola ya, bukan dihilangkan. Karena rasa sakit itu kalau di dalam medis ya, di tubuh kita nggak ada yang istilahnya bisa menghilangkan kecuali obat nyeri yang memblok saraf sakit gitu. Oke. Tapi kalau dari hipno, kemudian latihan nafas, sebenarnya itu mengalihkan, namanya teknik distraksi, supaya tidak fokus untuk merasakan rasa sakitnya. Rasa sakit itu tetap ada, tapi kita tidak berfokus untuk menikmati rasa sakitnya itu. Tapi kita fokus untuk gimana nih supaya tidak merasa sakit gitu ya, walaupun rasa sakitnya sebenarnya masih ada, betul. Sebenarnya rasa sakit itu ada sahabat Reza, cuma jangan dirasakan. Nah gitu, gimana caranya nggak merasakan? Itu dia, temukan jawabannya di LT. Oke, gitu ya. Oke, dari live Facebooknya. Oke, nah ini tidak terlihat begini. Oke, ya. Oke, sudah ada pertanyaan ini sahabat Reza yang masuk di live Facebooknya Radio Reza FM. Pagi Mbak Mia, ini kan tempat perawatan ibu ini dari Mbak Adelia Nujaba, perawatan ibu dan anak kan ya. Boleh tahu nggak kalau kita ke sana itu kita ada apa ini aja ya, dan bayi umur 7 bulan kalau dibawa ke sana tipe-tipe perawatannya gitu apa aja gitu maksudnya. Oh iya, jadi banyak ya, kami dari 0 bulan atau newborn itu sudah ada perawatannya yang sesuai itu apa. Nanti bisa mampir ke Instagramnya LT @LT Salatiga. Di situ nanti ada Bunda. Jadi kalau untuk yang newborn apa, yang 3 bulan apa. Kalau yang paling best seller ya di bawah 3 bulan itu memang massage, kemudian baby care, perawatan gitu. Kalau yang sudah di atas 3 bulan bisa berenang atau swim. Jadi ada pelampung yang dipakaikan dan bayi bisa berenang di sana gitu. Ya. Jadi pelayanan itu gitu ya. Nanti berarti ada Betul. di IG-nya di IG Instagramnya
LT Salatiga. Di situ ada link juga untuk WA, bisa langsung tanya, nanti dikirim semua price listnya disesuaikan, mau ibunya, mau anaknya, mau bayinya, semuanya ada. Semuanya ada gitu. Nah, Mbak Mia, biasanya kalau orang melahirkan baru beberapa hari ya, di bawah 1 bulan itu kan bener-bener ada yang nggak berani pegang bayinya. Nah, apakah ada pelayanan di rumah? Ada dong, jelas. Pokoknya lengkap. Jadi kami ada layanan datang ke tempat atau ke klinik ya, yang memang kalau bisa itu reservasi, karena kan kami ada 5 terapis dengan saya, kadang sudah full kalau di sana. Jadi reservasi paling nggak H-1 atau pagi hari begitu untuk mencocokkan jam. Nah, kemudian kalau yang di luar klinik kita bisa yang namanya home care. Jadi kita yang datang nanti harganya sama, hanya menambahkan biaya transportasi saja. Dan itu untuk layanan apa saja yang bisa home care semua, mau yoga, senam, kemudian pijat ibu hamil, nifas, bayi, semuanya ada. Oke. Pokoknya lengkap pokoknya, Kak. Sahabat Teresa, Iya. kalau dulu kita mengandalkan adalah dukun. Betul. Gitu. Ini juga dukun modern. Ya. Jadi kalau sekarang dukunnya modern, jadi aman, tahu banget tentang medis gitu. Iya. Jadi biasanya kalau dukun pijat pun kita ngelihat, wah harus benar-benar tua gitu ya, biar pijatannya kan terlalu lembut gitu. Turun temurun ya. Sekarang kalau yang jadi dukun anaknya nggak jadi dukun, nah itu udah habis lah. hilang. Datanglah sekarang Mbak Mia. Datanglah saya sebagai dukun modern. Gantikan dukun-dukun pijat yang Regenerasi ya. Jadi kadang biasanya kita juga cari seperti itu susah Mbak Mia ya. Iya, Gimana sih kalau udah di satu tempat dukun bayinya sebelah mana? Karena anaknya sering travel dan nggak bisa tidur. Gitu. Iya. Nah Mbak Mia apakah juga bisa menangani misalnya seorang ibu yang habis melahirkan kan pasti kandungannya belum kembali seperti semula Yes. gitu ya. Apakah Mbak Mia juga melayani hal seperti itu? Jadi mengembalikan kandungan ke seperti semula gitu. Wadah dong. Pokoknya lengkap apa aja. Jadi salah satu perawatan modern namanya adalah abdomen wrap aromaterapi. Itu bagaimana perutnya kita berikan treatment namanya bengkung. Nah, jadi kalau orang hamil itu ada di medis namanya diastasis recti, itu perutnya melar gitu ya. Nah, supaya bisa kembali lagi itu salah satunya dengan treatment namanya abdomen wrap. Itu sangat bisa. Pokoknya lengkap. Apa aja yang Anda minta kami bisa. Mantap deh sahabat Teresa. Jadi untuk Anda yang mau punya anak banyak bisa tetap Iya, langsing tetap gitu. langsing. Aman gitu. Sahabat Teresa mau lihat Mbak Mia langsung bisa kan di live Facebook bagaimana bodinya nggak melar ke kanan dan ke kiri kan. Ini sudah turun, saya terakhir 80 kilo hamil anak kedua. Serius 80 kilo, harusnya saya bawa foto ya. Ya, makanya pakai treatment. Wah ini promonya ya, saya pakai foto terus ting, makanya ke saya nanti ceking ada. Oke, ada lagi dari Kinan ya. Wah, baru tahu kalau ada Etimam and Baby Care di Salatiga. Apa ini? Sekeren ini, Mbak Mia boleh dijelaskan nggak secara lengkap dong pelayanan yang disediakan dan untuk tarifnya berapa ini ya? Waduh, karena kita tuh di kota kecil murce lah ya kalau di Salatiga. Jadi untuk newborn pijat bayi ya kita start 0 sampai 3 bulan itu hanya 35.000. Nah, King Boba harganya berapa coba? Kita massage cuma 35.000 ditangani oleh tenaga medis ya. Kemudian kalau sekelas treatment mom ya mulai dari massage itu start from 80.000. Itu sudah bisa menikmati layanan massage yang aman untuk ibu hamil maupun ibu bersalin. Kalau mau komplit, mau yang itu terlalu murah Mbak, misalnya mau yang 200.000 ke atas ada juga ya, jadi bisa sampai sauna dan lain sebagainya itu ada. Tapi start from 35.000, murah banget kami Bun. Oke, ya benar deh. Serius. Oke, serius. Jadi kalau kita ke dukun bayi pun harganya kan sukarela, tapi Iya. sesuka-suka dan serela-relanya tetap 50.000 gitu ya. Kalau di LT nggak usah sukarela, udah ada tarifnya langsung 35.000 aman, nih. nggak rasanya nggak sungkan-sungkan Iya, gitu betul, ya, karena tahu betul. harganya gitu ya. Betul. Nah itu sahabat Teresa gimana secara modern. Aduh bisa membabat ini ya. Pijat-pijat tradisional bisa habis. Mohon maaf ya Mbak. Kalau saya sih kalau misalnya mau gandeng boleh-boleh aja, maksudnya kalau ada yang aduh Mbak Dukun merasa terancam begitu ya. Kalau saya nggak apa-apa sih, malah saya senang mengedukasi mereka. Sebenarnya tidak ingin menghilangkan ya Kak, tetapi bagaimana sih pengen ngajarkan kalau pijet anak atau bayi itu jangan sampai bayinya nangis, kan biasanya kita lihat bayinya nangis dipijet dan itu membuat trauma bayi. Itu sangat bahaya. Begitu dia tumbuh dewasa dia akan takut dengan yang namanya sentuhan atau touching ya. Kenapa? Karena dia punya
punya traumatis saat bayi. Nah, kalau Mbak Dukun masih mau eksis, sebenarnya saya mau aja ada komunitas misalnya Dukun Bayi nih. Yuk diundang untuk ngajarin mereka pijet yang oke, nggak masalah kalau saya. Oke. Oh, bener sih kalau aku lihat di IG ataupun YouTube ya bagaimana penanganan bayi di masa sekarang kalau dipijat kok mereka nggak nangis. Aku sampai berpikirnya begini, itu pijat beneran apa enggak? Karena selama ini tahunya kalau dipijat itu nangis gitu ya. Kayak tersiksa lahir dan batin. Betul. Gitu. Saya pernah punya klien, dia punya pengalaman pijat, anaknya selalu nangis. Kemudian waktu itu saya izin kalau kami nangis, SOP-nya nggak boleh dipijat pun karena itu trauma. Jadi kita ajak mainan dulu. Sampai kurang lebih 45 menit saya itu cuma ngajak dia mainan supaya dia mau saya masas. Begitu dia sudah kenal, sudah bonding ya, saya masas sama sekali nggak nangis. Orang tua, neneknya, kakeknya sampai heran. Kok bisa ya nggak nangis? Biasanya selalu nangis. Nah, ketika dia menangis itu efek dari masas atau pijat tidak akan bisa dirasakan oleh tubuh. Karena apa? Dia menolak, tegang betul. Harusnya rileks, menerima. Bener. Gitu. Iya ya, berarti kalau dipijat dan nangis-nangis itu pemaksaan. Udah nangis kenceng banget orangnya ya, dipaksa untuk kesono gitu. Yes, bahkan biasanya semakin nangis semakin kenceng tuh mijitnya. Aduh, kasihan banget. Aduh, bener ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Vandiani. Wah, kok bajunya senada ya? Iya, makanya nggak janjian loh ya. Mungkin satu frekuensi. Benar sekali. Ibu-ibu anak dua. Dua anaknya ya? Kak Ajeng ya. Oh ya. Satu frekuensi. Oke, sekaliannya usia sampai berapa ini baby yang bisa dititipkan, Mbak? Dan ada berapa pengasuh ini? Oke, kalau di LT Salatiga kami saat ini membukanya masih maksimal di 1 tahun ya. Karena apa? Karena saya nggak mau sembarangan, Kak. Jadi istilahnya gini, saya belum belajar tentang Montessori anak 1 tahun ke atas tuh harus bagaimana pengasuhannya. Jadi kalau saya sembarangan sebenarnya bisa aja sih ada kok pengasuh gitu ya. Tetapi saya nggak mau. Jadi memang untuk LT itu yang kami berikan layannya sebaik mungkin ya. Jadi nanti 1 pengasuh maksimal pegang 2 bayi. Dan itu pun setiap bayi ada boxnya masing-masing. Jadi nggak campur. Masing-masing ada box, kemudian ada CCTV juga yang bisa dipantau oleh orang tua. Jadi orang tuanya nyaman, anakku lagi apa ya gitu. Ya maksimal 1 tahun sih. Semoga nanti kalau ada kesempatan setelah S2 selesai, saya pengen sekolah lagi yang Montessori itu biar bisa memfasilitasi yang lebih dari 1 tahun. Iya. Itu baru 1 tahun dulu sih sebenarnya juga 1 tahun itu perjuangan yang paling berat untuk seorang ibu. Iya betul. Jadi belum pernah punya anak, langsung ada masih kerja gitu, itu stres luar biasa. Betul. Mana cari pengasuh di rumah juga was-was kadang kan, maksudnya nggak yakin. Ya, karena bayi nggak bisa ngomong kalau misalnya nggak. Ini tiba-tiba bayinya ada satu teman saya itu bayinya di asuh ya, dikasih ini obat batuk supaya bayinya tidur terus di rumah. Kurang ajar banget itu pengasuhnya. Nah, itu kita hindari hal-hal kayak gitu. Makanya ada penitipan. Ayo Bun, silahkan WA LT loh. Ayo WLT Bu. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Nina Jojo. Halo Mbak Mia. Halo. Dulu saya mengalami baby blues pasca melahirkan. Apakah ada hipno untuk membantu klien yang mengalami baby blues? Karena orang yang mengalami baby blues itu rasanya sangat mengerikan. Tapi orang yang enggak mengalami menganggap itu hal yang lebay. Nah, aku sepertinya juga baby pernah blues ini sangat luar biasa. Jadi orang di sekitarnya nganggapnya ngapain sih, apaan sih gitu ya. Padahal secara ilmu medis memang ada perubahan psikologi yang sangat luar biasa di masa nifas itu dan sangat wajar terjadi baby blues. Nah, sebenarnya sebelum menangani kita harusnya fokus ke pencegahan. Bagaimana pencegahannya tadi saya sampaikan, ikut kelas-kelas hamil. Jadi kalau sudah banyak informasi, edukasi yang didapatkan di kelas hamil, biasanya dia lebih siap Kak saat melahirkan. Jadi sangat terhindar dari resiko baby blues. Tapi kalaupun sudah terlanjur gitu ya masuk ke baby blues, ada yang namanya hipno ya. Jadi salah satu ilmu hipno untuk menurunkan tingkat stres ya atau kortisolnya supaya turun dan dia tidak mengalami baby blues lagi. Ada satu teman saya yang mau bunuh diri. Dia baru punya anak pertama. Biasanya orangnya ini manja. Jadi mungkin kaget punya anak ya. Bener-bener nggak mau pegang anaknya, marah-marah sama suaminya, marah-marah sama mamanya. Iya semua ya. Relate ya. Kemudian saya dampingi 5 hari berturut-turut, saya hipno, saya masas, saya dampingi. Sekarang anaknya sudah 9 bulan kayaknya. Sudah kembali bahagia. Maksudnya nggak sampai terjadi hal-hal yang berbahaya. Itu, yes. Gitu ya. Bisa Bun. Bisa banget ini. Terima kasih Mbak Nina udah gabung ya. Ternyata sama pengalamannya baby blues. Ya, rata-rata begitu. Kalau belum di prepare, belum disiapkan, rata-rata begitu. Oke, itu pengalaman mengerikan tuh sampai lulus SMA baru hilang. Ya.
makanya harus diobati. Itu luar biasa. Traumatis. Dan kalau tidak diobati itu akan menurun ke anak kita. Oh gitu. Iya. Jadi kita tidak bisa memberikan edukasi yang tepat untuk anak kita nanti menjadi calon ibunya. Yes. Harus sekarang ya. Telat ini. Aku telat apa belum? Udah punya cucu belum? Belum. Oh ya, belum telat berarti kan. Oke, ada Kinan ini bisa melayani home care di luar kota Salatiga nggak Mbak? Contohnya daerah Kabupaten Semarang di Salatiga Coret. Bisa? Boleh. Oh, Jadi klien kami itu banyak sekali dari daerah Jambu, Ambarawa, Boyolali. Kadang treatment sama transportnya banyakkan transport pun. Ya, Misalnya benar. treatmentnya cuma 50.000 ya. Transportnya 100.000 mereka jabanin, dan itu banyak langganan kami di luar Salatiga. Sangat bisa. Tinggal nanti menyesuaikan saja tarif dari Salatiga dihitung ke Tempatnya Iya, gitu ya. bisa Oke, dong. bisa. Aman, bisa aja nanti. Bisa. Oh, nomor WA yang bisa Oh, dihubungi. siap. Ini saya sudah siapkan karena saya tahu pasti akan ditanya. Nomornya di 0888 0627 8500. Oke, itu tadi sahabat dari saya. Jadi untuk Anda yang ada di luar kota ataupun di dalam kota bisa banget menghubungi di 0888 0627 8500. Jadi misalnya kalau penitipan bayi itu kan hanya di jam kerja, misalnya lebih dari jam kerja nggak boleh gitu ya? Bisa asal ada biaya charge-nya. Karena kebetulan gini, itu kan tempat usaha itu rumah saya sendiri ya, maksudnya rumah pribadi, sehingga sebenarnya kalau ada charge tetap ada yang stay di situ gitu. Dan saya pun ada karyawan yang kami sudah punya istilahnya kontrak kerja, kalau misalnya ada yang ekstra mereka dapat uang lembur, tapi harus ada biaya ekstra dari yang nitip. Tetap bisa dikomunikasikan, bisik-bisik aja pun, santai. Santai. Bisa. Oke, jadi aman ya kalau Aman. misalnya mau pergi berdua dengan suami agak lama Iya, sedikit gitu iya. ya. Bohongan. 2 hari 3 hari boleh. Lo kan saya tinggal di situ, jadi aman. Enak sekali. Yang penting Wani Piro ya kan. Iya, yang penting buani biru. Tapi benar kalau kita sudah nyaman, sebenarnya mau berapapun orang ibu rumah tangga itu nggak dipikirin deh. Yang Yes. penting anakku aman dan aku Yes. senang, Betul. nggak stres pikiran. Benar. Itu perjuanganku juga. dulu. Iya, relate soalnya. Memang apa yang saya ciptakan di LT, maksudnya pelayanan yang saya berikan itu relate ya dengan apa yang dibutuhkan ibu-ibu. Karena saya ngerasa juga sebagai ibu harus gimana gitu. Oke. Nah, nggak berasa sahabat dari setengah jam ya, Iya, ya. 9:28. Padahal sudah kita keluar gitu ya. Kita tembak habis-habisan gitu sampai nggak ada hentinya. Tapi ternyata memang harus sudah berakhir. Oke. Mbak Mia, sebelum berakhir nih, untuk closing statement untuk sahabat Elisa silahkan. Oke, thank you. Halo sahabat Elisa dimanapun Anda berada ya. Terima kasih untuk Radio Elisa yang memberikan kesempatan kepada LT Mom and Baby Care Salatiga untuk sharing pada pagi hari ini. Dan mungkin closing statement dari saya adalah bahwa buah hati Anda itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan titipkan untuk kita, yang harus diberikan yang terbaik gitu ya. Sehingga kami LT Mom and Baby Care Salatiga hadir untuk menemani Anda, memberikan yang terbaik untuk putra-putri Anda. Dan seperti logo kami LT Salatiga, stay happy, healthy and relax. Iya. Oke, dan kebersamaan kita sahabat Elisa di sesi pertama Talkshow kali ini sampai di sini. Terima kasih untuk energi yang luar biasa dibagikan Mbak Mia di pagi hari ini ya. Yang pastinya juga membuat kita tahu wawasan baru lagi. Ternyata ada sesuatu yang baru di namanya penanganan seorang bayi. Yes. Yang biasanya kita mengandalkan dukun di sini ya, namanya dukun pijat, tapi di sini Ini dukun modern. Dukun modern sudah ada di sini. Terima kasih Mbak Mia. Sama-sama Kak Oke, Aja. dan sampai di sini sahabat dari saya, jangan kemana-mana, masih bersama lagi di sesi berikutnya di Talkshow kedua.
masih kembali lagi sahabat dari saya di Ngopi di Warkat, ngobrol pintar di Warung Berkat, dan di sesi kedua bersama dengan satu produk yang gak asing lagi, karena pernah juga sahabat Elisa hadir di studio Radio Elisa FM ya. Dan nanti sahabat Elisa kita akan mengulik apa sih produk yang akan dibagikan di pagi hari ini di talkshow kali ini gitu. Dan sudah hadir di studio Radio Elisa FM narasumber berikutnya. Boleh diperkenalkan dulu sini. Selamat pagi Mbak. Oh, selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum. Boleh diperkenalkan ini Mbak, namanya siapa? Iya, nama saya Tin dari Brokers Cake. Oke. Mudah-mudahan nggak bosen ya, karena udah 3 kali ini ke Radio Elisa ini. Ketiga kali ini, jadi ya masih sama sih, dari Brokers, produk-produknya masih ya, ada inovasi sedikit gitu aja. Oke Mbak Tin, bisa diceritakan kemarin gimana waktu mengikuti di Salatiga Great Sale? Oh ya, Great Sale kemarin itu sih awalnya saya sekedar partisipasi ya, karena sebagai warga Salatiga memeriahkan HUT Salatiga, awalnya saya cuma partisipasi aja, jadi saya ikut gitu. Ternyata respon dari customer kami itu mereka yang antusias. Jadi tadinya mereka itu misalnya cuma order itu mau 1, tapi karena ada minimal sekian nanti dapat voucher Great Sale itu, jadi tambah orderannya. Kemarin sempat kehabisan voucher itu beberapa kali, jadi nambah lagi. Iya, meningkat sih lumayan, puji Tuhan. Oke. Untuk sahabat Elisa yang mungkin belum tahu Brokers ini apa, Mbak Tin boleh diceritakan deh, Brokersnya ini apa Mbak Tin? Iya. Oke. Brokers ini adalah apa bisnisnya gitu? Bisnisnya di bidang cake ya, brownies. Ini sih singkatannya brownies dan kreasi aneka snack seperti itu. Jadi di bidangnya di bagian snack gitu, cake ulang tahun, cookies, dan gitu ya pokoknya. Seperti itu. Tapi kita lebih ke kayak di marketplace gitu, kita jualannya ada banyak di situ juga. Jadi nggak cuma offline aja. Oke. Nah sahabat Elisa, di pagi hari ini untuk Anda penanya nanti ada 10 voucher untuk sahabat Elisa ya, 5 voucher diskon 50%-nya Shopee. Jadi ini sudah ada di marketplace ya Mbak Tin ya. Iya, jadi nanti ada 10 voucher, 5 voucher diskon 50% di Shopee, dan 5 voucher itu belanja dengan diskon 25K. Gitu ya. 25K-nya voucher belanja. Kalau yang diskonnya 50% dari Shopee, iya. Iya, sudah benar. Oke, jadi nanti tanya ya sahabat dari saya biar dapat voucher yang sudah tersedia di pagi hari ini. Oke, Mbak Tin boleh diceritakan deh kisah suksesnya brownies ini atau snack dari Brokers ini ya. Brokers ini sudah berjalan berapa lama ini? Berjalannya kita sebenarnya dari 2015, tapi paten ininya sih seperti izin-izin gitu mulai 2017. Terus kalau di marketplace ini sebenarnya kalau ukuran sukses itu kan masing-masing orang ya. Saya nggak bilang belum sukses juga, tapi menurut saya ya sukses karena gini, jualan kue khususnya di marketplace ini, kue itu kan nggak gampang. Karena marketplace itu kan global ya, semua produk itu ada dari baju, fashion, tas, segala macam. Dan kalau kue itu peluangnya agak susah, karena kue itu kan harus ada izin. Orang juga mikir-mikir, kalau beli baju mungkin dia bisa cuma lihat foto aja, tapi kalau kue kan mereka mempertimbangkan higienisnya, mempertimbangkan ini produknya expired atau enggak, kan pasti kan seperti itu dia agak susah juga. Tapi di sini saya mau cerita kesaksian sedikit dari marketplace ini. Saya awalnya dulu itu jualan ya kue-kue kering seperti itu. Nah, 1 bulan itu saya nggak pernah ambil saldo penjualan itu, saya biarkan di situ, nggak pernah diambil. 1 bulan aja itu, waktu itu kira-kira 2 tahun yang lalu atau 2 tahun kurang deh, itu nggak diambil. Ternyata pas saya lihat itu lumayan
ada lumayan banyak, dan dari situ itu saya justru buat modal bikin display di offline-nya itu dari modal itu penjualan 1 bulan aja. Jadi di sini makanya saya bilang sini ya dibilang sukses ya. Saya belum pencapaian seperti ini ya, belum puas juga. Maksudnya kalau sukses kan berarti kita merasa sudah cukup, sudah apa, tapi ya belum juga. Tapi di sini dari marketplace ini saya dapat menghasilkan, dan itu dari jualan kue aja itu bisa. Jadi mungkin teman-teman yang juga jualan kue nggak usah berkecil hati, misalnya apa ya bisa jualan di Shopee kue, siapa yang mau beli misalnya gitu, sedangkan kuenya misalnya nggak bisa keluar kota, itu ada kok, bisa disiasatin gitu. Oke, itu tadi sahabat Elisa memang seperti Mbak Tin tadi ceritakan ya, perjuangannya luar biasa gitu, tapi tetap aja Mbak Tin tetap nyoba gitu ya, nggak putus asa maksudnya. Iya, begitu. betul, Jadi kuenya seperti ini sahabat Elisa ya, ini coklat semuanya Mbak Tin Itu ya. makaron. Ini namanya apa? Makaron. Makaron itu apa? Itu makaron itu dessert dari Prancis ya. Biasanya orang kenal itu biasanya buat apa, kayak topping kue, buat oke. hiasan. Itu free gluten karena terbuat dari tepung almond, jadi aman buat yang diet gluten. Itu aman, harganya ya memang agak ini ya dibanding yang lain karena kan dia terbuat dari tepung almond, jadi premium punya gitu. Oke, yang pastinya sahabat Elisa, Mbak Tin pasti punya satu pengalaman kenapa dia berani terjun ke brokers ini gitu ya, satu bisnis tentang makanan gitu. Pengalaman di latar belakang pendidikan Mbak Tin ada nggak? Mungkin dulu jadi chef atau kuliah yang bau-bau kekulineran gitu, enggak apa ya Mbak Tin? Enggak sih sebenarnya, kalau dari pendidikan enggak sama sekali, karena pendidikan saya basicnya manajemen, jadi enggak ada di kue. Cuman latar belakangnya karena hobi makan, hobi jajan gitu. Karena hobi ngemil, jadi memang favorit saya itu brownies. Jadi makanya awal jualan itu kan brownies, awal jualan brownies, kemudian itu yang kasih nama itu sebenarnya pelanggan saya namanya, karena saya nggak bisa mikir pakai nama apa, pelanggan saya yang ngasih ide, oh ya udah akhirnya dibikinlah brokers. Itu tadinya brownies kering, cuman karena kan kita kan nggak inovasi produk juga kan, jualannya kan macam-macam, jadi akhirnya brownies dan kreasi aneka snack enak, dan sekarang puji Tuhan sudah ada sertifikat mereknya. Brokers ya. Jadi brokers itu awalnya adalah brownies kering sahabat Elisa ya. Awalnya yang Tapi dijual karena kemudian, itu aja. karena ada Sekarang ada makaron, ada es krim tart, itu best seller juga. Terus cookies juga itu sudah pengiriman itu kalau dari marketplace itu udah sampai ke Kalimantan, Papua, NTT, ada juga pernah ke luar negeri juga ada lewat itu. Itu tadi sahabat Elisa. Nah, kalau di Salatiga alamatnya di mana ini Mbak? Alamatnya di Perumahan Nirvana, Blok A nomor 3, Ledok. Itu kalau di Google Maps itu cari aja es krim tart Salatiga Brokers atau produsen makaron, bisa juga ada dua nama. Jadi bisa di situ gitu ya. Nah, Mbak Tin, kalau tadi diceritakan Mbak Tin dari usahanya tahun itu tadi ya, beberapa tahun ini gitu ya. Nah, bisa terus continue sampai detik hari ini, apa sih yang dilakukan Mbak Tin? Itu kalau saya mungkin ini ya, inovasi nyoba. Saya kadang-kadang saya tuh suka bosen kalau bikinnya itu terus. Jadi pengen nyoba bikin ini, kadang juga ada konsumen bisa bikin ini enggak, saya sebenarnya nggak pernah bikin tapi saya iyain, saya coba ya, tapi jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi dulu, soalnya saya baru nyoba, nanti kalau cocok monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi saya inovasi aja sih, kadang nyoba misalnya diganti bahan ini, atau lebih ke saya kebanyakan kemasan sih, karena suka sama kemasan yang lucu-lucu gitu. Jadi ini misalnya dikemas ini dikemas ini gitu-gitu. Itu kisaran harganya berapa untuk kalau di Shopee itu harga paling rendahnya itu 3.000 ada. Iya. 3.000 makaron itu kan 3.000 bisa. Sampai berapa Mbak Tin? Dari 3.000 sampai berapa? Sampai itu ada yang sampai 200, 300-an, 500 ya ada sih, tergantung, biasanya kan paket-paket gitu.
itu tadi ya. Jadi sahabat Elisa kalau mau nyoba itu nggak perlu takut karena harganya dari 3.000 sampai berapa bisa gitu ya. Jadi tergantung juga requestannya ya Mbak Tin ya. Iya, Kalau iya, pesannya bisa custom. pesanannya kalau agak sedikit jelimet itu yang membuat misalnya betul. kue berbentuk pisang, Iya. jadi pisangnya satu-satu namanya satu tundun gitu gimana. Dan pasti Mbak Tin mau kerjakan gitu ya. Iya, Dan kecil-kecil iya, bisa segini satu tundun diusahakan. pisang gitu ya. Dan pasti kan unik gitu ya Mbak. Nah Mbak Tin buatnya kayak gitu ya sebenarnya ya. Jadi Iya. pernak-pernik yang unik yang susah dibuat sama Mbak Tin gitu. Kelebihan di Mbak Tin. Jadi untuk sahabat saya mungkin pengen buat apa ya namanya kayak souvenir gitu ya. Souvenirnya bisa dimakan tapi malah nggak dimakan, disimpan terlalu unik gitu. Oke, Mbak Tin juga bisa dijelaskan di sini juga diceritakan kepada sahabat Elisa. Kalau begitu Mbak Tin ini mengerjakannya sendiri atau ada karyawan yang ngebantuin Mbak Tin? Kalau finishingnya saya semua kebetulan, tapi ada pegawai juga dia bantu untuk produksi aja. Jadi misalnya kayak cake itu dia yang masak dasarnya, nanti dekornya saya. Oke. Dibutuhkan modal yang besar apa enggak sih Mbak Tin untuk melakukan bisnis ini Mbak Tin? Kalau bisnis ini nggak juga ya sebenarnya ya. Kalau kayak bikin kue itu ya memang harus modal, tapi sebenarnya kalau misalnya mau jualan misalnya nggak punya modal gitu, itu bisa tanpa modal ya, nggak usah apa namanya pakai uang gitu bisa. Misalnya mau boleh misalnya mau kerjasama dengan brokers gitu, misalnya mau memasarkan produknya brokers itu bisa ambil dulu gitu kan, nanti misalnya dipasarin dulu, nanti kalau sudah laku baru dibayar. Kalau misalnya jadi kayak konsinyasi gitu itu bisa. Oke. Oke, ada pertanyaan di live Facebooknya Radio Elisa FM ini pagi Mbak Tin, Mbak Ria ini ya tanya, nggak bosen Mbak sama kayak halnya beli kue apapun di Mbak Tin, Ini nggak ada pelanggan bosennya? setia. Oh, mau brownies ya cookies, apa nih pokoknya tes kirim tart, wes sip lah jos gitu Mbak Lia ini ternyata pelanggan setianya ya. Iya. Oke, kemudian ada dari Muhammad Wes, varian apa saja yang ada di brownies atau brokers? Variannya. Ya, variannya. Jadi kalau variannya kita kan kuenya macam-macam ya. Ada brownies. Kalau brownies itu ya ada yang kukus, ada yang panggang. Kemudian kalau varian toppingnya itu macam-macam, toppingnya segala macam ada, dari almond, dari Oreo, Mellow Cup, terus ada lagi es krim tart itu, es krim tart juga itu dari harga mulai 60-an aja udah dapat kue ulang tahun. Kue ulang tahun bentuknya bisa custom juga. Jadi full es krim ya, nggak ada rotinya. Kalau yang bosan sama roti-rotian kekan gitu bisa pilih yang es krim tart. Terus ada lagi makarun. Kalau yang makarun ini variannya juga ada 11 macam varian. Ini juga halal juga ya, maksudnya udah ada sertifikat halalnya, jadi aman, dijamin kita bikin dengan bahan-bahan yang berkualitas, nggak yang asal-asal. Terus apalagi ya produkku, cookies. Kalau cookies ini kurang lebih kue kering di brokers itu ada sekitar 40 varian. Banyak banget kan, saya sampai nggak apal nyebutin satu. Banyak banget gitu sahabat Elisa ya. Oke, nah best sellernya kalau banyak banget yang paling disukai apa Mbak Tin? Kalau yang best sellernya itu es krim tart itu. Es krim tart itu hampir setiap hari itu dia kadang nggak ulang tahun juga dia pesen. Terus apa namanya makarun. Kalau makarun ini tiap hari pasti ada orderan makarun ini buat keluar pulau, luar kota. Ini terus apa lagi ya? Semuanya best seller sih, jadi saya Oke, semuanya. Oke deh, namanya ini ya owner brokers ini semua best seller bener banget, jadi semua harus dibeli gitu. iya. Oke, berikutnya ada satu pertanyaan dari Erni Nugraini. Alamatnya di mana tadi Mbak Tin sudah jawab, tapi boleh deh diulang lagi Mbak iya, Tin. alamatnya di Perumahan Nirvana, Blok A nomor 3, Argomulyo. Oke, itu tadi Argomulyo, berarti kalau Argomulyo deket Argamas ya. Iya, Daerah betul, sana, ya. betul dekat Argomulyo. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Wici Setiani. Cara mendaftar jualan di marketplace-nya gimana, Mbak? Oh, kalau mau jualan di marketplace itu kalau sudah punya akunnya, kalau sudah punya akun misalnya Shopee ya, karena saya lebih banyak di Shopee, itu tinggal buka aja di apa namanya
seller center itu nanti ada apa namanya petunjuk-petunjuknya gitu, misalnya buat profil toko, buat upload produknya. Ini kalau dijelasin semua di sini kan kepanjangan ya. Mungkin kalau misalnya boleh japri saya kalau misalnya butuh apa namanya sharing atau mungkin pengen yang masih pemula gitu belum tahu caranya, boleh japri deh, nanti saya kasih tutorialnya. Oke, itu tadi ya jawabannya. Kemudian ada dari Septiana Irawati. Sudah berapa lama brokersnya, bisnis brokersnya sudah berapa lama? Sudah kurang lebih 7 tahun ya. Kalau di marketplace kan baru rame-ramenya kan kayak sekarang beberapa tahun ini aja ya, sekitar mungkin 3 tahunan inilah kalau di marketplace. Oke, tapi brokersnya sudah jalan 10 tahun ya? 7. Oh, 7 tahun ya. Oke. Oke, ada berikutnya dari Anissa. Kasih tips suksesnya dong, Mbak. Aku juga pengen sukses kayak kakak. Silakan. Tips suksesnya ini aja sih, rajin-rajin inovasi, jangan bosen terus berkreasi. Jadi kita ikuti maunya apa konsumen selama kita mampu. Kita kasih pelayanan terbaik juga supaya mereka ketergantungan sama kita. Jadi mereka itu nggak order di tempat lain. Kalau kitanya pelayanannya baik, yang nomor satu kan pasti pelayanan. Pasti mereka akan balik lagi ke order lagi ke kita. Jadi mereka itu pembeli itu ibaratnya kayak keluarga gitu. Jadi kita kasih pelayanan terbaik. Itu kan nanti mereka juga dengan sendirinya mereka akan mempromosikan kita. Jadi produk kita itu semakin dikenal kalau kita pelayanannya baik melalui pelanggan-pelanggan kita itu. Oke, itu tadi ya dari Mbak Tin ya. Oke, ada Vandiani Lydia Yui, blogger enak banget, apalagi krim tartnya maraton juara. Tanya dong, pernah nggak mood gitu ya dan bikin pesanan nggak? Oh, pernah nggak mood nggak saat bikin pesanan gitu Mbak Tin? Pernah sih ya, namanya manusia ya, wajar ya, kadang lagi nggak mood, terus pembelinya agak-agak rewel juga, tapi ya kita harus melayani. Jadi kadang juga sampai kadang ada juga yang gini, saya nggak moodnya gini, kadang bukan nggak mood ya, kadang ada yang beli tapi dia pasrah gitu. Kita lagi nggak mood, dia belinya pasrah, nggak kasih, pokoknya modelnya apa aja manut gitu kan. Kita bingung kan, dia mati gaya gitu. bikin seperti apa, kadang kalau nggak ketemu ide kan jadi agak susah juga kan. Jadi bisa dibikin seperti ini tapi kok kurang kayak kurang serak gitu. Tapi karena yang belinya pasrah, jadi ya mereka mau aja. Misalnya nggak apa-apa, karena mereka menganggap itu ya udah dia yang penting belinya di sini gitu. Oke, kalau pesan yang es itu cair nggak sampai di tempat? Atau berapa lama bisa dijamin bahwa dia nggak bakal cair? Itu di suhu ruang kurang lebih itu 1 jam, selama dia belum dipotong itu masih aman. Tapi kalau misalnya yang perjalanan jauh, biar lebih bagus lagi itu masukkan ke freezer, jadi kan dia beku lagi, set lagi, baru dipotong. Oke, berarti kalau untuk yang ini nggak bisa di Shopee ya? Di Shopee saya taruh juga ada yang order, cuman dia kan nggak bisa keluar kota. Jadi biasanya yang order itu dari luar kota untuk ada rekannya atau keluarganya yang di Salatiga. Biasanya mereka ordernya lewat Shopee. Berarti ini khusus untuk yang dalam kota aja? Iya, dalam kota aja untuk pengiriman dalam kota. Tapi untuk yang order bisa dari mana aja. Oke, itu tadi. Oke, ada Mbak Endah TA ya yang sudah bergabung di line WA-nya Radio Risa FM. Pagi Mbak Acing dan Mbak Tin, mau tanya dong kiat-kiat suksesnya brokers, ngurus izin usahanya gimana caranya? Susah nggak? Biayanya berapa? Dan apa saja keuntungan kalau pelaku usaha sudah punya izin usaha seperti gitu ya? Ada merek dagangnya gitu. Nah, silakan Mbak Tin. Iya, itu gratis semua. Kita itu penganut gratis. Karena UMKM ini kan kita
modal kan terbatas pastinya kan ya, semua dilakuin sendiri, bikin kue sendiri, belanja sendiri, ngadmin sendiri, pembukuan promo semua sendiri, nggak habis dimakan sendiri. Iya, masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Jadi gitu ya. modalnya itu kan terbatas. Nah, untungnya kita itu berada, kami UMKM kami ini berada di kota Salatiga yang pemerintahnya itu benar-benar memperhatikan para pelaku UMKM. Jadi segala yang kita butuhkan itu difasilitasi dari pemerintah, dari dinas terkait itu, dari dinas koperasi, dinas pariwisata, terus di Perindak. Itu semuanya dari situ sih. Yang penting kita buat yang baru ya, misalnya yang baru bikin usaha ini langsung lapor ke ini aja, bukan lapor maksudnya mendaftarkan usaha kita itu ke dinas UMKM. Itu nanti kita difasilitasi semua izin-izinnya, kita dikasih tahu caranya, ada bantuan-bantuan juga gitu, terus pelatihan-pelatihan juga. Itu semuanya kalau saya pribadi itu semuanya dari dinas, dari pemerintah. Oke, tadi sahabat Elisa ya, jadi jangan takut gitu ya, gratis gitu, apalagi tergabung dalam UMKM. Daftarnya juga nggak susah. Daftarnya juga nggak susah. Yang penting kita mau. Oke, yang penting kita mau gitu ya. Oke, yang jelas sahabat Elisa di pagi hari ini nanti ada 10 voucher yang disediakan di Brokers ya. Jadi untuk penanya-penanya yang sudah banyak sekali bertanya gitu. Nanti ditunggu ya. Nanti akan diumumkan siapakah pemenangnya yang mendapatkan 10 voucher. Oke, tadi sudah juga yang ada di Mbak In itu tadi pertanyaan dari Mbak Endah TL sudah dijawab sama Mbak Tin ya. Jadi itu tadi sahabat Elisa. Nah Mbak Tin, kalau di bisnis yang dijalankan atau Brokers ini yang pastinya ada naik ada turunnya. Mbak Tin pernah sampai kepengen berhenti deh, aku nggak mau lagi deh. Ada seperti itu nggak di Mbak Tin, sudah pernah ngalami nggak sampai nggak mau lagi kayak nyerah gitu? Terus apa yang membuat akhirnya nggak jadi nyerah tapi terus berlangsung hingga sekarang? Ini sih ada ya, tapi bukan maksudnya naik turun mood gitu bisa. Ada pernah kita misalnya udah jenuh banget tiap hari ketemu ini bikin ini terus gitu kan, jadi ada pengen ganti coba yang lain gitu kan, tapi ya kembali itu dia karena kita kalau saya pribadi kan jualan nggak cuma di offline aja, jadi ada di online. Misalnya bosen di Shopee ya kita fokus di TikTok Shop kan sekarang TikTok juga kan bisa buat jualan. Itu juga tiap hari pasti ada aja orderan masuk, jadi mungkin karena sibuk sama itu ya, jadi kalau paling bosen di sini nanti di sini, terus kayaknya hampir nggak kayak buat kepikiran berhenti. Itu tiba-tiba nanti ada ide apa gitu, jadi nggak sampai ke sana sih. Nggak sampai mau berhenti terus gitu. Nggak sama sekali gitu. Karena itu dia, nanti ada ide dari misalnya lihat kayak video-video ada inovasi yang baru kita bikin gitu. Jadi ini harus semangat gitu ya. Dari tadi Mbak Tin jelasin kan pernah ada di pesanan aja nggak males, nggak mood gitu kan. Harus nggak boleh gitu dong Mbak Tin. Mbak Tin harus terus semangat. Gimana kalau pesen pas Mbak Tin nggak mood, kita mesti cari dulu Mbak Tin waktu mood enggak ya, aku mau pesen Brokers di dia deh gitu. Enggak. Jadi Mbak Tin jawab ini sampai Ajeng kayak mau tidur gitu. Jadi kayak up and down. Tapi yang jelas Mbak Tin sampai hari ini sudah membawa Brokers, jadi ya sahabat Elisa sampai bisa survive sampai detik ini itu juga nggak biasa-biasa aja. Walaupun mungkin suaranya Mbak Tin gitu. Tapi nggak kok, semangatnya masih ada. Oke, di live Facebooknya Radio Elisa FM juga ada lagi yang masih bertanya. Ini dari Salma Ayu. Bagi semuanya mau tanya dan kalau pesan untuk acara gitu bisa kan ya Mbak, dan nama Instagramnya apa sih? Terima kasih. Nama Instagramnya eskrimtab.salatiga. Oke, eskrimtab.salatiga ya. Iya. Tidak ada Brokers-Brokersnya sama sekali gitu. Enggak. Kalau Brokers nanti soalnya orang nyarinya agak susah ya. Oh, jadi gitu. ketik aja eskrimtab gitu nanti keluar. Yang pertama itu biasanya dari Brokers yang keluar karena sudah ini ya sudah lumayan inilah
dikenal juga kalau yang es krim tartnya itu. Oke, itu tadi ya, Sobat Desa masih menunggu ini. Oke, pemenangnya. Boleh langsung Ajeng umumkan aja pemenang yang mendapatkan 10 voucher ya masing-masing ya. Oke. Oke, ini dia pemenangnya. Untuk 5 voucher diskon 50% dari Shopee ada Anissa Sa, kemudian Wiji, Rini, Erni, dan Uni Chandrayani. Ini untuk 50% Shopee ya. Kemudian 5 voucher diskon 25k belanja offline, berarti langsung ke brokers ya. Itu ada Septiana Irawati, ada Muhammad Rois, ada Enda, Salma Ayu, dan Vandiani. Oke, itu tadi sahabat dari saya. Pemenangnya ya. Oke, dan kebersamaan kita di Talkshow hari ini di Ngopi di Warkat, Ngobrol Pintar di Warung Berkat sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan setia selalu di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station.